Tangis Rizky Aprilia, kader PDIP yang hadir di sidang terdakwa Hasto Kristianto kemarin, rasanya bukanlah tangis yang didaur ulang. Tangis itu tangis yang baru, bukan tangis yang didaur ulang 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, untuk terdakwa Wahyu Setiawan, Rizky Aprilia juga dihadirkan di persidangan. Tapi rasanya ia tak menangis saat menceritakan kasus suap itu seperti saat ini. Betapa dalam peristiwa yang diceritakan ulang oleh Rizky Aprilia itu terkait pengunduran dirinya sebagai caleg terpilih yang dilakukan langsung oleh Hasto Kristianto. Ia mau mundur kalau permintaan itu langsung keluar dari mulut Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dari situlah Hasto naik pitam dan menegaskan bahwa dia sekjen partai. Iya, Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan, balas Rizky Aprilia. Saya akan mundur apabila saya mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum pada saat itu. Dan Pak Sekjen menjawab, dan itu yang saya tidak akan pernah lupakan karena agak kaget untuk pertama kali saya bisa berinteraksi. Saya ini sekjen partai. Di situ reaksi saya juga emosi, saya berdiri. Saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Sebetulnya dalih kasus Hasto Kristianto ini adalah kasus daur ulang seperti yang sering diulang-ulang Hasto dan kuasa hukumnya, bisa terbantahkan lewat tangisan atau kesaksian Rizky Aprilia kemarin itu. Itu kesaksian yang baru. Tangisan itu bukanlah tangisan yang didaur ulang, tapi benar juga apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Hasto, Patra MZen, bahwa kesaksian Rizky Aprilia itu tak membuktikan apa-apa. Ini kasus suap, bukan kasus sengketa pemilu atau pergantian antar waktu. Keterangan saksi apa yang disampaikan oleh Rizky yang pada hari ini hadir, jangan yang membuktikan deh, yang memberatkan aja, ada nggak? Sekali lagi ini kasus suap loh, bukan kasus sengketa pemilu, bukan perkara mengganti ya antar waktu, bukan ya perkara sengketa partai. Rizky Aprilia sendiri mengaku tak tahu menahu soal kasus suap yang dilakukan oleh Hasto dan juga Wahyu Setiawan. Tapi dari kesaksian Rizky Aprilia ini terlihat besar sekali peran Hasto Kristianto dalam semua rangkaian kasus ini. Hasto bukanlah aktor pengganti, melainkan aktor utama. Kesaksian Rizky Aprilia yang disertai tangisan kemarin bisa juga mematahkan dalih bahwa Saiful Bahri dan orang-orang di sekitar Hasto Kristianto sebagai orang yang kerap mencatut nama Hasto dalam berbagai kesempatan. Mereka terlihat bukanlah para pencatut nama yang ugal-ugalan. Mereka bekerja sesuai dengan perintah dari atasannya. Dan memang keterlibatan Hasto dalam proses pergantian Rizky Aprilia dengan Harun Masiku ini terlihat begitu mendalam. Bahkan Rizky Aprilia juga dijanjikan jabatan sebagai anggota Komnas Perempuan atau komisaris di BUMN. Entah apa pula urgensinya Hasto Kristianto menjadikan Harun Masiku harus duduk sebagai anggota DPR RI dari PDIP dengan suara yang minimalis. Pertanyaan ini tak akan terjawab selama Harun Masiku masih menjadi buronan. Harun Masiku memang terasa istimewa, diperjuangkan langsung oleh Sekjen Hasto Kristianto untuk mengisi kursi anggota DPR RI dengan suara yang minimalis. Rizky Aprilia yang seharusnya menduduki kursi itu tidak saja ditekan, tapi juga dijanjikan posisi lain yang tidak kalah prestisiusnya. Tapi takdir berkata lain. Rizky Aprilia tetap duduk di posisi anggota DPR RI, Harun Masiku entah berada di mana saat ini. Maka misteri di balik ngototnya perjuangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terhadap Harun Masiku akan tetap menjadi misteri. Kalau kita percaya bahwa tak ada makan siang yang gratis dalam politik, maka mustahil apa yang dilakukan oleh Hasto kepada Rizky Aprilia seperti yang diungkapkannya dalam persidangan kemarin itu tulus belaka.
KPK sudah membuktikan bahwa suap itu benar adanya, tapi uangnya berasal dari Hasto, itulah yang sedang dibuktikan saat ini. Berbeda dengan Rizky Aprilia, kesaksian Kusnadi, ajudan Hasto Kristianto, alangkah sulitnya diperoleh, padahal sama-sama dari PDIP. Kusnadi memang lebih dekat, bahkan boleh dibilang melekat dengan Hasto Kristianto. Kusnadi mengatakan bahwa yang ditenggelamkan itu bukanlah handphone, melainkan pakaian sebagai salah satu bentuk ritual di PDIP. Terlihat kerepotan jaksa penuntut umum menggali informasi dari Kusnadi ini. Tak lupa jaksa mengingatkan sumpah yang sudah diucapkan saksi saat akan diminta kesaksiannya. Tapi Kusnadi tetap dengan kesaksiannya sendiri. Memang berharap dari pengakuan dari orang terdekat dalam kasus korupsi, apalagi yang menjadi terdakwa adalah majikannya, tentulah sangat sulit, bahkan hampir-hampir mustahil. Jaksa penuntut umum hari ini sampai menghadirkan saksi dari penyidik KPK, yakni Rosa Purbabekti, Rizka Anungnata, dan Arief Budi Raharjo. Sempat diprotes kuasa hukum Hasto, tapi akhirnya sidang dilanjutkan. Rosa menegaskan bahwa total uang dalam kasus ini berjumlah 2,5 miliar dan ini akan ditalangi oleh Hasto Kristianto. Untuk Wahyu Setiawan 900 juta dan 600 juta masing-masing untuk dana operasional, Saiful Bahri, Agustiani Tio Fredelina, dan Doni Sri Istiqomah. 1 miliar lagi direncanakan untuk proses pelantikan. Ini akan menarik di tengah protes kuasa hukum Hasto terhadap penyidik KPK sebagai saksi, termasuk kesaksian dari penyidik KPK itu sendiri. Bisa jadi inilah drama terakhir dari kasus Hasto Kristianto ini. Apa sebetulnya yang terjadi?